Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. The Honorable Mrs. Nurlaili Fatmawati as the teacher of this class and all of my friends who watch this video right now. Hope you are guys always in a good condition. Amin. Okay, today we are from group of 3. We will present our present today is about phones of English consonant. But before doing that, let us introduce ourselves first. My name is Imro'atin Alfa Lutfiyah. My ID number is 206 121232 and the two of my friend is Sinta Nurhayati with ID number is 206 121231 and the last is Mulasyatul Amaliyah with ID number is 206 121233. Okay everyone, today what will we talk about is what is consonant and the last is classification of consonant. There are 4 types of classification of consonant guys. The first is air-stem mechanism, the second is voicing contrast, and the third is place of articulation, and the fourth is manner of articulation. Let's gonna talk about the first is what is consonant. Okay everyone, consonant our sound produced with an aggressive flow of air coming out of the mouth or nose accompanied by obstruction of friction in the articulators. Jadi, konsonan adalah suara yang dihasilkan dengan aliran udara agresif yang keluar dari mulut atau hidung disertai dengan hambatan gesekan pada artikulator. Consonants are a major class of sound which alongside vowels constitute the phoneme inventory of a given language. Consonants occur in all languages of the world with significant differences. Jadi konsonan itu terdapat pada seluruh bahasa di seluruh dunia teman-teman. Tetapi terdapat beberapa perbedaan signifikan di dalamnya. Misalkan nih konsonan di dalam bahasa Indonesia dan konsonan di dalam bahasa Inggris. Mungkin terdapat perbedaan pengucapan di antaranya, kurang lebih seperti itu. Next, which consonant you are pronouncing depend on where in the vocal tract the constriction is and how narrow it is. It also depends on a few other things such as whether the vocal folds are vibrating and whether air is flowing through the nose. Jadi konsonan yang Anda ucapkan itu tergantung pada di mana penyempitan di saluran vokal dan seberapa sempitnya saluran vokal tersebut. Hal itu juga tergantung pada beberapa hal lain nih teman-teman, seperti apakah pita suara bergetar atau apakah udara mengalir melalui hidung. Alright guys, next we're gonna talk about classification of consonant. Like I said before, we have 4 types of classification of consonant. That is air-stream mechanism, voicing contrast, place of articulation, and manner of articulation. Let's gonna talk about airstream mechanism first, guys. In phonetic, the airstream is the method by which airflow is created in the vocal tract. There are 4 of airstream mechanism words around the world. Jadi teman-teman, di phonetic, mekanisme aliran udara adalah metode di mana aliran udara dibuat di saluran vokal. Ada 4 mekanisme aliran udara di seluruh dunia nih teman-teman. The first we have pulmonalic aggressive, second glottalic and aggressive, the third glottalic ingressive, and the last is lingual ingressive. First we have pulmonalic aggressive. It's where the air is pushed out of the lungs by the ribs and diaphragm. All human languages employ such sound, such as vowels, and many use them exclusively. Jadi yang pertama kita punya pulmonalic aggressive teman-teman. Ini terjadi di mana udara didorong keluar dari paru-paru oleh tulang rusuk dan diafragma. Semua bahasa manusia menggunakan suara seperti itu. Contohnya adalah vocals. Next, we have glottalic aggressive. It's where the air column is pushed upward by the glottis, such as consonant are called adjective. Jadi yang kedua adalah glottalic aggressive, di mana kolom udara didorong ke atas oleh glottis. Contohnya adalah konsonan yang bisa disebut dengan adjective. Next we have glottalic ingressive. It's where the air column is rarefied as the glottis move downward. Such consonants are called implosive.
Yang ketiga ada ingressive glottalic atau glottalic ingressive, di mana kolom udara menipis saat glotis bergerak ke bawah. Contohnya adalah konsonan yang bisa disebut dengan implosive. Next, the last we have lingual ingressive as known as velaric ingressive, where the air is the mode of arrived by a downward movement of the tongue. These are clicks. Clicks are regular sound in ordinary words in fewer than 2% of the world languages, all but one in America. In Africa, I mean. Oke, yang keempat adalah lingual ingressive atau lebih dikenal dengan velaric ingressive, teman-teman. Ini terjadi di mana udara di mulut dijernihkan oleh gerakan lidah ke bawah yang disebut dengan klik. Klik adalah suara biasa dalam kata-kata biasa yang kurang dari 2% bahasa di seluruh dunia dan terdapat di Afrika contohnya. And then is voicing contrast. In producing consonant, make vibration at atom apples or voice box or larynx and some do not. Jadi di sini itu ada dua jenis konsonan yang bisa menghasilkan getaran pada kotak suara atau laring juga, dan ada juga yang tidak bisa menghasilkan getaran. Yang bisa menghasilkan getaran disebut voice, and yang tidak bisa menghasilkan getaran disebut voiceless. Nah, apa sih yang dimaksud voice? Voice itu adalah konsonan ketika kita mengucapkan itu tidak ada getaran di dalam tenggorokan. Ada getaran di dalam tenggorokan. Bisa kita rasakan ketika kita mengucapkan b, d, g. Nah, itu ada getaran di dalam tenggorokan kita. Contohnya yaitu gloves, g, gloves. Nah, itu ada getaran. Yang kedua yaitu voiceless. Voiceless ini ketika kita mengucapkannya itu nggak ada getaran ketika kita mengucapkan konsonannya. Contohnya c, f, k. Nah, itu nggak ada getaran di tenggorokan. Contohnya itu wash, sh. Itu nggak ada getarannya. Untuk lebih jelasnya lagi, cara-cara pengucapan katanya, kami akan menambahkan link di kolom deskripsi untuk kita belajar bersama cara pengucapan place of articulation ini. Jadi, bisa lebih jelas lagi cara pengucapannya. Yang selanjutnya yaitu place of articulation. This refers to the location in the mouth where the sound, usually a consonant, is produced. Jadi, yang dinamakan place of articulation adalah tempat artikulasi di dalam mulut di mana bunyi konsonan dihasilkan. Dan selanjutnya ada beberapa tempat yang dinamakan place of articulation menggunakan bahasa Inggris. Place of articulation yang pertama yaitu bilabial. The articulator only in the two lips involved. We only use both of our lips. So both of our lips helping to produce bilabial sounds. Jadi yang dimaksud bilabial itu artikulatornya adalah dua bibir. Kita dapat mengatakan bahwa bibir bawah adalah artikulator aktif dan bibir atas adalah artikulator pasif. Meskipun bibir atas biasanya juga bergerak, tetapi gerakannya hanya sedikit. Bunyi bilabial dalam bahasa Inggris termasuk p, b, m untuk man, p untuk pin, and b untuk bed. Itu adalah contoh-contohnya. Yang kedua yaitu labiodental. These articulators use both of our lips, but in labiodental we use only our lower lip and the upper front teeth to produce sounds. Untuk bibir bawah adalah artikulator aktif dan gigi atas adalah artikulator pasif. Suara labiodental dalam bahasa Inggris termasuk f and fa untuk fun, f untuk fun. Yang selanjutnya yaitu dental. Dental sounds involve the upper teeth as the passive articulator, the produce sound. Jadi yang dinamakan dental yaitu bunyi gigi melibatkan gigi atas sebagai artikulator pasif dan artikulator aktif dapat berupa ujung lidah. Dan yang selanjutnya yaitu alveolar.
It involves the alveolar ridge as the passive articulator. The area between the upper front teeth and the plate is alveolar ridge. Jadi alveolar itu bunyi alveolar melibatkan ridge alveolar sebagai artikulator pasif, dan artikulator aktif dapat berupa lidah atau biasanya ujung lidah. Suara alveolar dalam bahasa Inggris termasuk t, d. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Palato alveolar, tongue move to tip back behind the alveolar ridge, which the moving further back again. Jadi palato alveolar itu bunyi palato alveolar melibatkan area tepat di belakang alveolar ridge sebagai artikulator pasif. Artikulator aktif dapat berupa ujung lidah, dan untuk contohnya yaitu untuk sheep. Selanjutnya yaitu velar. The active articulator is the tongue body and the passive articulator is the soft palate. Jadi yang dinamakan velar yaitu artikulator aktif adalah badan lidah dan artikulator pasifnya adalah langit-langit lunak. Velar dalam bahasa Inggris termasuk ke, g, and eng. Jadi ke untuk king, g untuk cat, and ing untuk ring. And the last yaitu glottal. Glottal produced by obstructing airflow in the vocal tracts. Jadi yang dimaksud glottal ini bukan tempat artikulasi, tetapi mereka harus meletakkannya di suatu tempat. Suara glottal ini dibuat di laring. Untuk glottal stop, pita suara menutup sejenak dan memotong semua aliran udara melalui saluran vokal. Dalam bahasa Inggris, menggunakan glottal stop dalam kata seru berarti tidak pada pita suara terbuka tapi cukup rapat sehingga udara yang lewat di antara keduanya menimbulkan bunyi gesekan. Contohnya yaitu h untuk happy, hit, seperti itu. Manner of articulation. Manner of articulation is the configuration and interaction of the articulator when making a speech sound. In consonant, it is how the tongue, lips, and other speech organs are involved in making sound make contact. Jadi, manner of articulation adalah konfigurasi dan interaksi artikulator ketika membuat bunyi suara. Dalam konsonan tersebut, bagaimana cara lidah, bibir, dan organ bicara lainnya terlibat dalam membuat suara melakukan kontak. Atau pengertian lainnya adalah cara aliran udara disempitkan atau dilepaskan dalam alat ucap untuk menghasilkan bunyi bahasa. Manner of articulation. Number 1. Stop articulation are those sounds where are complete closure in made in the oral tract between two articulators. The stop that are moving out of the oral tract P, B, T, D, K, and G. Example: press, back, tap, bad, and good. Jadi, stop articulation adalah suara-suara di mana penutupan lengkap dibuat di saluran mulut antara dua artikulator. Hal tersebut menghentikan udara bergerak keluar dari saluran mulut. Contohnya yaitu press, back, tap, bad, and good. Number 2. Nasal consonants are corrected when you completely block airflow through your mouth and let the air pass through your nose, yaitu m and eng. Example: mad, man, and going. Jadi, nasal konsonan dibuat ketika Anda benar-benar memblokir aliran udara melalui mulut Anda dan membiarkan udara melewati hidung Anda. Contohnya, mad, man, and going. Number 3. Free teeth. This inflow only a partial blockage of the vocal tract so that air has to be forced through
a narrow channel, yaitu F, V, E, I, S, G, say, he, each. Example, calf, fine, think, they, peace, just, short, fashion, and happy. Jadi, fricative atau geseran hanya melibatkan penyumbatan sebagian dari saluran vokal, sehingga udara harus dipaksa melalui saluran sempit. Contohnya, calf, fine, think, they, peace, just, short, fashion, and happy. Next, manner of articulation. A fricate consonant starts as stop sound which are building up behind an articulator which then releases through a narrow channel as fricative, instead of a clean breath as stop do, yaitu div, beach. Example, chick, match, jam, and batch. Jadi, a fricate konsonan dimulai sebagai bunyi henti dengan udara yang terbentuk di belakang artikulator yang kemudian dilepaskan melalui saluran sempit sebagai fricative, yaitu bukan ledakan seperti yang dilakukan saat berhenti. Contohnya, chick, match, jam, and batch. Selanjutnya, approximant. When the two articulators come closer together but not quite close enough to create a turbulence, yaitu W, J, and raw. Example, wet, yes, and raw. Ketika dua artikulator mendekat tetapi tidak cukup dekat untuk menciptakan turbulensi udara. Contohnya, wet, yes, and raw. Selanjutnya, yang terakhir yaitu lateral. When the tongue block in the middle of your mouth so that air has to pass around the sides. Contoh hurufnya yaitu L, example like. Ketika lidah tersumbat di tengah mulut sehingga udara harus melewati sisi-sisinya, yaitu contohnya huruf L, contohnya example like. Okay, the presentation of our group is enough. If there is something that is not clear, give feedback. It can be discussed on WhatsApp group. Thank you so much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.